Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah jemaah subuh ini adalah genap 1 bulan saya mengadakan pengajian melalui tayang MYS televisi melalui YouTube ya. Kita mempelajari tafsir juz amma sekarang ini surat yang ke-103, surat Al-Asr. Al-Asr ini ada yang mengartikan waktu secara umum dan Al-Asri ada yang mengartikan waktu asar. Surat Al-Asr ini diturunkannya di Mekah sesudah surat Al-Insyirah. Al-Insyirah alam nashrah maka maka kita baca dulu bersama-sama Al-Asr ini. Anak SD pun sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, surat Al-Asr ini surat pilihan. Sampai alhamdulillah di sekolah-sekolah pun kalau bubar pengajian bubar sekolah sebelum salam pada ibu gurunya baca wal asri. Entah sekarang masih ramai apa tidak ya. Dulu paling ramai ini setelah kejadian Gestapo PKI tahun 65. Wah, itu mah di sekolah-sekolah pengajian sholat duhur, sholat duha. Yang sekolah tidak punya masjid, bikin masjid. Ada hikmahnya ya. Hikmahnya itu walikulli musibatin mubidah. Di setiap ada musibah di situ ada manfaat. Yaitu penyebaran Islam sangat meluas cepat. Tapi yang sekarang mulai redup kembali ya. 65, 35 tambah 24 jadi berapa? 59 tahun. Ya memang waktu itu mungkin diramalkan katanya pada nanti 50 tahun setelah terjadi peristiwa ini mungkin akan terjadi semacam ya apa di PKI gaya baru katanya. Ya entah bentuknya ini kita rasa itu juga aktif di majelis ulama dengan beliau, majelis ulama Jawa Barat, dan memberikan tentang wal asri. Salah satu yang terkesan oleh saya, kita ini katanya bangsa Indonesia banyak yang melarat, banyak yang bodoh karena tidak menghargai waktu, banyak nongkrong ya, tidak pandai mengambil kesempatan yang baik. Padahal Rasul kan sudah mengingatkan ambil kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Itu menggunakan waktu. Jadi orang banyak yang tidak pandai mempergunakan kesempatan yang baik. Masa muda santai-santai, leha-leha, setelah tua baru menyesal.
Peluang mencari ilmu ada, tidak rajin tolabul ilmi demi masa. Itu ya salah satu oleh Bang Mutakin menyatakan itu banyak orang miskin sengsara karena sebenarnya karena ulah dia sendiri. Malas itu penyakitnya. Dan memang malas ini diperintahkan kita memohon berlindung daripada malas. Dari Rasul ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wa kasal. Ajun itu kasal malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita lanjutkan. Innal insana, sesungguhnya manusia pada umumnya lafi husrin, sungguh dalam kerugian. Ada yang rugi dunia saja, untung di akhirat. Ada yang rugi dunia akhirat. Dan ada yang untung dunia dan untung akhirat. Itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tidak rugi itu di sini dikecualikan. Yang tidak dalam kerugian itu dua saja syaratnya, atau tiga ya. Amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqqi tawassaw bil oh, ini 4 ya. Yang tidak akan rugi itu illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Berulang kali di dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu. Pada tafsir yang terdahulu sudah saya jelaskan berkali-kali Allah menyebut aman. Kemudian setiap amanu ambil digandengkan dengan wa amilus shalihat. Kalau yang mengaku diri iman. Paling itu dalam ceramah pendek saya, mana yang lebih dulu, iman apa Islam? Nah sekarang sudah ada pilihan bahwa Islam dulu baru iman. Tapi memang simultan ya, simultan. Tidak lengkap kalau asyhadu alla ilaha illallah hanya di bibir saja, lip service. Tadi hanya servis di bibir. Harus ikrar di lisan benar. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan al-hati iya. Wa amalun bil arkan, itu wujud daripada iman. Ya. Sedangkan Islamnya maaf, al-imanu muryanun, iman itu tidak berbusana. Walibasul taqwa, maka yang akan menunjukkan bahwa dia beriman itu syahadatnya benar, sholatnya tidak jarang, tidak suka ditinggalkan, yang wajib yang sunat, zakat, saum, kalau mampu menunaikan ibadah haji, dan berakhlakul karimah. Itulah amal solehnya. Al-iman muryanun, iman itu tidak berpakaian, tidak berbusana. Walibasu taqwa, dan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanu dan amilus shalihat itu selalu bersatu. Yang ketiga, tawasau. Ini wajahnya wajah tafa'ala. Maknanya bermukobalah, saling. Ya. Bukan umat kami yang baik kalau yang rendah tidak hormat pada yang lebih tinggi, atau yang lebih tinggi yang lebih kaya, tidak menyayangi orang-orang yang lemah. Semuanya diulang. Laisa minna malam yuqir kabirona walam yarham sagira. Bukan umat kami yang bagus. Kalau maaf rakyat biasa tidak hormat pada pemimpin,
orang miskin tidak hormat orang yang kaya. Allah paling senang kepada orang yang kaya tidak sombong. Dan Allah paling tidak senang kalau orang miskin, orang bodoh sombong begitu. Kalau orang kaya sombong wajar, ada yang pantas untuk disombongkannya. Kalau orang pandai sombong wajar, ada sesuatu yang dibanggakan kepandaiannya. Tapi semuanya ini firman Allah, tawasau bil haq. Mari kita saling berpesan dalam kebenaran. Benarnya menurut Islam, al-haqqu min rabbik, standarnya begitu. Sehingga ada panduan, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak boleh taat kita kalau ada orang pemimpin yang ngajak durhaka padamu. Mari kita minum khamar, nah, itu kan durhaka, ngajak-ngajak. Mari kita halalkan khamar, itu adalah ngajak-ngajak pada perbuatan haram menurut Allah. Tawasau bil haq, saling berpesan dalam perkara yang benar. Ulama itu adalah, ini pernah saya katakan, ad-dunya bustanun, dunia ini laksana satu kebun, bil ulama, wadil umaro, bisa khawatil agniya, biduail fuqara wa nasihatil mukhtarifin. Jadi dengan ilmunya para ulama memberikan advice, saran, kemudian umaronya, amar ma'ruf nahi munkarnya adil, orang yang kayanya dermawan, kemudian yang para pemudanya bersikap tuturi andayani ing madya mengumumkan sok ingar sok asum tulodo. Itu kata siapa? Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ya, nantilah pada kesempatan saya bahas. Watawasau bisobri, dan saling berwasiat. Ya paling gampang nih, sabar wanya. Itu paling gampang. Tapi wujud daripada kesabaran ketika kita dapat musibah, itulah paling berat. Dan memang ceramah singkat saya tentang berpesan ya kalimat istirja itu peminatnya sangat banyak sekali. Ya, memahami tentang istirja, memohon ganti kepada Allah dari suatu musibah yang kita derita. Saya ulangi, istirja itu dimulai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibah saya ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Selamat menghafal, mengulang-ulang juz amma. Sekarang sudah surat yang ke-103 ya, sampai 114 Al-Asri. Tinggal Al-Hakumut Takasur surat 102, 101-nya Al-Hakumut Al-Qari'atu mal Qari'ah. Ya, mudah-mudahan dengan tiap hari kita belajar dari awal surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, hari sampai dengan ayat ke-54 ya, Al-Baqarah. Juz amannya sudah Al-Asri sampai An-Nas. Subhanallah. Jadi sedikit-sedikit menghafal, lama-lama insya Allah akan banyak ayat Al-Quran yang hafal sehingga menjadi ahlul Quran. Dan mudah-mudahan kita tergolong hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran Karim. Kibarat badli subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.